Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah khairil bariyah safiyhi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da Isya Masjid Jami' Nurul Huda Al-Mannan. Bil khusus yang saya hormati Bapak Ketua DKM, juga para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid seluruhnya. Yang saya hormati para asatidz, para sesepuh, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat, bapak-bapak, jamaah sekalian, seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, Nabi kita tercinta, baginda yang mulia, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar menjalankan perintah-perintah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat kita semuanya yang hadir, juga keluarga kita dan saudara kita, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dimohon keikhlasannya untuk kita sama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk muallif, pengarang, penyusun kitab Fathul Mu'in, yang kitabnya malam ini akan kita kaji. Juga pembacaan Suratul Fatihah ini kita hadiahkan pahalanya khusus untuk ikhwan kita seagama, seiman, seakidah yang kemarin hari Jumat jam 6 pagi beliau dipanggil oleh Allah meninggal dunia, yaitu Bapak Habiruddin yang beralamat di komplek TNI AD Paskampres Desa Situsari Cilengsik. Almarhum adalah Ketua TKN untuk wilayah Bogor Timur, Ketua Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah wilayah Bogor Timur.
Semoga almarhum Bapak Habibuddin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima iman Islamnya dan lisannya, juga amal solehnya, amal kebaikan yang dilakukannya selama hidupnya di alam dunia. Apabila terdapat kesalahan, semoga kesalahannya, dosanya oleh Allah diampuni bersih, dan semoga alam kuburnya oleh Allah dijadikan taman dari taman-taman surga, dilapangkan, diluaskan, diterangkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bidil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Dengan pertolongan Allah, dengan izin dari Allah, kita akan mencoba melanjutkan pembahasan ilmu fikih yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Kita melanjutkan materi taklim 2 minggu yang lalu, dan materi taklim ilmu fikih yang ada di dalam kitab Fathul Mu'in yang akan kita bahas pada malam ini, keterangan yang menjelaskan wa yubadiru man marra bibaitin wujuban in fata bila udrin fayal jamuhu al-qada'u fawran. Qala Sayyikhuna Ahmad bin Hajarin rahimahullah ta'ala, walladhi yadharu annahu yaljamuhu sarfu jami'i jamanihi lil qada'i ma'ada ma yahtaju li sarfihi la budda minhu wa annahu yahrumu alaihi tatawwu intaha wa yubadiru bihi nadban in fata bi qudrin kanaumin lam yata'adda bihi wa nisyanin kajali wa yusannu tartibuhu ay alfa itu bayu qodos subha bayu qodos subhu qabla juhri wa hakaja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan wa yubadiru, dan agar hendaknya bersegera atau bergegas. Kalau bahasa kita buru-buru lah, gagan-gagan, soson-soson, sopoman orang marro yang telah disebutkan, yang telah lewat. Yang dimaksud adalah orang Islam yang mukallaf, orang Islam yang sudah diwajibkan sholat, yakni orang Islam yang sudah tertaklif oleh hukum syar'i yang 5. Bipa ini dengan sebab ia meninggalkan kewajiban sholat, wujuban sebagai kewajiban, in fata jikalau ia meninggalkan sholat atau luput dari sholat, bila udrin dengan tanpa adanya ujur. Bayal jamu maka wajib baginya opo al-qada'u mengkodok sholat fauron dengan segera. Qala telah berkata sopo Sayyikhuna Ahmad bin Hajarin, Sayyikhuna Ahmad bin Hajar
rahimahullahu taala, walladzi yadharu, dan bermula yang jelas, annahu bahwasanya yaljamu wajib kepada orang tersebut opo sortu jami'i jamani, mentasorufkan atau menggunakan seluruh waktunya yang ada lil qodoi untuk mengkodok sholatnya, ma'ada mayah taju disorbi bima la buddha minhu, selain dari waktu yang ia butuhkan atau yang ia gunakan untuk melakukan sesuatu yang wajib atasnya. Wa anahu, dan bahwasanya ya'umu haram alaihi, atas orang yang seperti itu, opo at-tatawwu, mengerjakan sholat sunnah, intaha, selesai. Wa yubadiru, dan bersegera opo bihi, dengannya, nadban, sebagai kesunahan, in pada, jikalau ia luput atau tertinggal atau meninggalkan sholat, biudrin, dengan sebab adanya ujur, kanaumin, seperti tidur, lam yata'adda bihi, yang tidak menyengaja dengannya, wanisyanin, dan lupa, kajalika, demikian. Wayusanu, dan disunahkan opo tartibuhu, tartibnya mengkodok sholat yang tertinggal, ay alfa itu, yakni sholat yang luput. Fayudo, maka hendaklah ia mengkodok as-subha, akan sholat subuh, qabla zuhri, sebelum mengkodok sholat zuhur, wahakaja, dan demikianlah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah ini materi yang akan kita bahas pada malam ini. Di sini diterangkan wa yubadiru man marra bifaitin wujuban in fata bila ujrin bayal jamu al qadau fawran. Maksudnya, apabila orang Islam yang mukallaf, yang sudah balik dan berakal sehat, ia meninggalkan kewajiban sholat fardu 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah kepadanya, dengan tanpa adanya ujur, dengan tanpa adanya halangan yang dibenarkan oleh hukum agama, tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama. Maka bagi orang Islam yang seperti ini, hukumnya wajib untuk segera mengkodok sholat yang ditinggalkannya. Tidak boleh dinanti-nanti mengkodoknya, tidak boleh ditunda-tunda. Dia diwajibkan, diperintahkan untuk menggunakan seluruh waktunya yang ada untuk mengkodok sholat yang telah ditinggalkannya, bila udin, tanpa adanya ujur. Sebagaimana kita tahu bahwa ujur di dalam sholat hanya ada 2 perkara, sebagaimana diterangkan oleh para ulama ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih yang mereka susun, yang mereka karang, yang mereka tulis. Diterangkan aqjarus sholatis nani an-naumu wa nisyanu. Aqjarus sholati utawi piro-piro ujur ikut tetep ing dalam sholat iku isnani loro. An-naumu tegese sawiji turu, wa nisyanu lan kapindo lali. Jadi menurut para ulama ahli fikih bahwa ujur di dalam sholat hanya ada 2. Pertama, tidur. Yang kedua, lupa. Nah, orang yang sedang dalam keadaan tidur, apabila ia tertidur
Lupa yang benar-benar asli lupa, bukan lupa yang pura-pura lupa, tapi asli benar-benar lupa. Nah, baik tidur maupun lupa, ini dua-duanya adalah merupakan ujur di dalam sholat. Orang yang sedang tidur, menurut bapak-bapak wajib sholat tidak? Orang yang sedang dalam keadaan tidur, berarti dia dalam keadaan tidak sadar, nggak ingat istri, nggak ingat anak, nggak ingat pekerjaannya, nggak ingat apa-apa. Orang yang sedang dalam keadaan tidur, berarti dia dalam keadaan tidak sadar, nggak ingat apa-apa. Nah, orang yang sedang dalam keadaan tidur, oleh agama diwajibkan sholat tidak? Tidak. Kenapa? Ya, bagaimana mungkin orang tidur bisa sholat? Ya, nggak mungkin orang yang sedang dalam keadaan tidur bisa melakukan sholat. Yang tidur ya tidur aja molor, nggak ingat apa-apa. Makanya tidur ini termasuk ujur di dalam sholat. Tapi jangan lupa, tergantung kapan dia tidurnya, tergantung kapan dia mulai tidurnya. Kalau umpama nih, ya, umpama kita bangun sekarang subuh jam berapa subuh? Di sini, hah? Tengah 5. Jam 5 berapa? Ya, jam 5 berapa? Hah? Iya. Nah, subuh di sini jam 5 kurang 15 menit. Nah, kita bangun jam 5 kurang 30 menit. Berarti kita bangun jam tengah 5. Masa? Kan subuh jam 5 kurang 15 menit. Nah, kita bangunnya jam 5 kurang 30 menit. Jam 5 kurang 30 menit berarti tengah 5. Jam 5 kurang 30 menit berarti jam tengah. Umpama kita jam tengah 5 bangun nih. Nah, kita ke air, ambil air wudhu, kemudian kita melakukan sholat sunnah. Tengah 5 masih boleh nggak sholat tahajud? Boleh. Masih boleh nggak? Tengah 5. Walaupun boleh itu udah benar-benar ada di penghujung banget. Lamun cara orang minum sedekah mah datang pampanderina terus dia naon-naon gitu. Bagian itu ulang unggul. Nah, kalau mau tahajud jam afdol sepertiga malam atau 2/3 malam, jam 12 atau jam 1 atau jam tengah 2, itu yang paling afdol untuk tahajud. Nah, kita bangun jam tengah 5, berarti 30 menit kemudian akan 15 menit kemudian berarti akan datang waktu subuh. Nah, umpama sengaja kita 15 menit atau 10 menit atau 5 menit menjelang masuknya waktu subuh, kita sengaja tidur, memejamkan mata kita, ternyata tidur beneran, dan tidurnya ternyata pules, tibrak. Pas bangun-bangun jam tengah 7, berarti waktu subuh sudah habis. Berarti orang tersebut meninggalkan kewajiban sholat subuh. Nah, kalau tidurnya seperti ini, tidak termasuk dalam kategori tidur ujur di dalam sholat, tapi lebih identik dikatakan bahwa orang ini termasuk orang yang melalaikan kewajiban sholat. Kenapa? Karena waktu subuh hanya tinggal beberapa menit lagi. Kalau umpama kita benar-benar ngantuk, sebaiknya ditahan. Kita tahan dulu tidurnya. Nah, sampai datang waktu subuh, baru setelah sholat subuh kita tidur agak siang dikit, jangan langsung setelah sholat subuh, jangan takut. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah,
Jadi tidur pun walaupun termasuk ujur di dalam sholat, ya tergantung kapan dia mulai tidur. Tapi kalau tidurnya 5 menit, 4 menit, 3 menit menjelang masuk waktu sholat, kemudian kita tidur dan tidurnya pulas, akhirnya bangun, waktu sholat sudah habis, itu termasuk dalam kategori melalaikan sholat, menganggap enteng, menganggap remeh terhadap kewajiban sholat. Kecuali umpama nih kita pulang kerja sampai rumah maghrib, nah kemudian kita mandi, kita berwudu, kemudian kita berangkat ke masjid sholat maghrib berjamaah, kemudian kita ikut wiridan, ikut berdoa, kemudian kita pulang ke rumah, kemudian kita di rumah rebahan sambil pegang tasbih, sambil baca sholawat, tahu-tahu gak terasa kita tidur, lepek tidur, ngalencet tidur, dan tidurnya pulas, mungkin agak capek baru pulang kerja. Pas bangun-bangun, misalnya subuh, pas belum subuh, pas azan subuh, berarti orang tersebut belum sholat isya. Nah kalau seperti ini, maka termasuk dalam kategori dia tertinggal sholat isyanya dengan sebab adanya ujur, karena dia tidurnya masih jauh ke waktu sholat isya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi orang Islam yang mukallaf, yang sudah diwajibkan sholat oleh Allah dan Rasulnya, oleh hukum agama, apabila ia meninggalkan kewajiban sholat waktu 5 waktu tanpa adanya ujur, baik itu tidur dan ataupun ujurnya itu adalah lupa, maka baginya wajib hukumnya baginya untuk al-qodok fauron, untuk mengkodok sholatnya dengan segera. Saat itu pula langsung dikodok sholat yang tertinggalnya, jangan dinanti-nanti, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena dia meninggalkan sholatnya tanpa adanya ujur. Misal dia meninggalkan sholat, memang di dalam hatinya tidak ada niat untuk mengerjakan sholat, atau karena malas, atau karena melalaikan kewajiban sholat, padahal sudah tahu waktu sholat sudah masuk, tapi oleh karena malas dan oleh karena dia memang kebiasaannya melalaikan sholat, akhirnya sama dia dinanti-nanti, nanti saja, antar saja, engkewe, jadi engke-engkean. Tahu-tahu dia ketiduran. Nah, begitu bangun, waktu sholat sudah habis. Berarti orang seperti ini, dia telah meninggalkan kewajiban sholat bighairi ujri, tanpa adanya ujur. Dia tertinggal sholat karena sengaja, malasan, tidak mau mengerjakan sholat di awal waktu. Akhirnya begitu bangun waktu sholat sudah habis. Nah orang seperti ini wajib agar segera mengkodok sholatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, segera mengkodok sholatnya, status hukumnya tidak wajib, hanya sunnah, yaitu bagi orang Islam yang mukallaf yang tertinggal sholat dengan sebab adanya ujur. Ya, baik ujurnya itu karena tidur ataupun ujurnya karena lupa. Misalnya asli benar-benar lupa, ya, kita selesai maghrib ada tamu ngobrol sampai enggak kedengaran tuh suara azan sholat isya, kumandangan azan kedengaran, oleh karena fokus dan konsentrasi ngobrol urusan penting. Nah, begitu tamu pulang sekitar jam 21.00, kita lupa, kita pikir udah sholat isya, kita langsung ke kamar, langsung tidur. Asli lupa tuh. Pas bangun-bangun subuh, padahal kita belum sholat isya. Berarti
kita meninggalkan sholat isya dengan sebab adanya ujur. Apa ujurnya? Lupa. Tapi asli lupanya bukan lupa rekayasa, bukan lupa pura-pura lupa. Ini baru berlupa asli. Pas bangun subuh, astagfirullahaladzim, diingat-ingat semalam lupa isya ya. Nah, berarti dia meninggalkan sholat isya karena adanya ujur. Ujurnya dulu lupa. Nah, kalau meninggalkan sholat isyanya karena ada ujur lupa, maka dia segera mengqadha sholatnya, status hukumnya sunnah, nggak wajib. Status hukum dalam menyegerakan untuk mengqadha sholat yang tertinggal. Jadi maksudnya begini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal mengqadha sholat fardu 5 waktu yang kita tinggalkan itu terbagi 2. Ya. Atau begini deh. Baik yang meninggalkan sholatnya dengan sebab adanya ujur seperti tidur dan lupa, atau yang meninggalkan sholatnya bila udrin atau bigoi udrin tanpa adanya ujur. Nah, baik meninggalkan sholatnya karena adanya ujur ataupun tidak adanya ujur, tetap dua-duanya diperintahkan agar bersegera mengqadha sholat yang tertinggal. Cuma beda hukum. Kalau orang tersebut tertinggal sholatnya dengan sebab adanya ujur, maka menyegerakan mengqadha sholatnya hukumnya itu sunnah. Sedangkan bagi orang yang meninggalkan sholat atau tertinggal sholat tanpa adanya ujur, yakni disengaja karena malas, maka status hukum menyegerakan untuk mengqadha sholatnya adalah wajib. Beda kan? Beda. Jadi menyegerakan mengqadha sholat hukumnya ada 2. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib bagi orang yang meninggalkan sholatnya disengaja tanpa adanya ujur, maka cepat wajib mengqadha sholatnya saat itu pula. Enggak boleh dinanti-nanti. Kalau dinanti-nanti haram, dosa. Yang kedua ada yang hukumnya sunnah. Itu, yaitu bagi orang yang tertinggal sholat karena adanya ujur seperti tidur atau lupa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh di sini dikatakan, in fata, jikalau seseorang luput dari kewajiban sholat atau meninggalkan kewajiban sholat bila udrin, dengan tanpa adanya ujur, yaitu tidur dan lupa, fayal jamu, maka wajib bagi orang tersebut opo al-qadau, mengqadha sholat fauron, dengan seketika, dengan segera. Saat itu pula harus diqadha, jangan dinanti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa annahu lan salhune utawi kalakuan iku yahrum haram alaihi ingatasi si wong apa buku ngelakoni sholat sunnah. Kalau kita mempunyai kewajiban mengqadha sholat fardu yang kita tinggalkan atau yang tertinggal, ya, baik meninggalkannya itu dengan sebab adanya ujur ataupun meninggalkannya itu tanpa adanya ujur. Nah, maka kita sebelum kita mengqadha sholat fardu yang kita tinggalkan, maka kita diharamkan melakukan sholat sunnah. Misal kita belum sholat maghrib,
Karena kita tidurnya sebelum maghrib misal. Nah pas bangun jam 12 malam, berarti waktu sholat maghrib udah lewat. Kalau bisa masih bisa jam 12 malam, bisa dulu tahajud. Nah kita haram hukumnya melakukan sholat tahajud kalau kita belum mengqadha sholat maghrib. Qadha dulu maghribnya baru tahajud. Karena sholat maghrib itu hukumnya wajib, sedangkan tahajud hukumnya sunnah. Jadi diharamkan kita melakukan sholat sunnah kalau kita punya kewajiban mengqadha sholat fardu. Jadi jangan sampai kita mengutamakan yang sunnah tapi sholat fardu yang wajib belum diqadha. Nah ini keterangannya, ini nggak ada suaranya. Kenapa ya? Halo? Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini keterangannya. Keterangannya wa annahu yahrumu alaihi at-tatawwu. Haram bagi orang yang belum mengqadha sholat fardu yang ditinggalkannya, ia melakukan sholat sunnah. Jadi kita menggunakan prinsip kaidah usul fikih taqdimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting, mengutamakan yang terpenting dari yang penting. Kalau umpama tahajud menurut kita penting, tapi penting enggak? Tergantung siapa yang jawabnya. Kalau orang yang biasa tahajud tiap malam, dia pasti penting tahajud itu. Kalau enggak tahajud dia merasa kurang, merasa rugi. Kalau yang sudah terbiasa tahajud, tapi kalau yang enggak pernah tahajud, enggak penting baginya. Enggak pernah tahajud, enggak penting. Itu tergantung siapa yang jawabnya. Nah kalau umpama tahajud oleh kita dianggap penting, terus sementara kita punya qadha sholat maghrib karena kita tidurnya sebelum maghrib, bangun jam 12 malam. Tahajud kita anggap penting, mengqadha sholat maghrib penting enggak? Nah kira-kira menurut akal sehat dan menurut hukum agama lebih penting mana tahajud dengan mengqadha sholat maghrib yang belum kita kerjakan? Lebih penting mengqadha sholat maghrib. Kenapa mengqadha sholat maghrib harus didahulukan daripada tahajud? Karena sholat maghrib status hukumnya wajib, sedangkan tahajud bagi kita sunnah. Maka sebelum tahajud sebaiknya kita qadha sholat maghrib dulu. Begitu maksudnya. Bila katakan tahajud mengenang rakaat, hari qadha sholat maghrib 3 rakaat dilalaukan, itu salah. Nah itu yang dimaksud taqdimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Tahajud penting, mengqadha sholat maghrib penting, tapi tentu mengqadha sholat maghrib oleh kata hukumnya wajib jauh lebih penting daripada mengerjakan sholat tahajud. Artinya enggak ada artinya kita tahajud malam itu dapat 100 rakaat kalau maghribnya belum diqadha. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yubadiru bihi nadban, dan sebagai kesunahan disunahkan bagi orang tersebut agar segera mengqadha sholatnya. In patah jikalau ia meninggalkan sholat biqudrin dengan sebab ujur. Tuh ini keterangannya. Jadi kalau kita tertinggal sholat fardu 5 waktu dengan sebab adanya ujur, maka menyegerakan mengqadha sholat tetap hukumnya sunnah. Tapi tetap harus qadha. Kanaumin contohnya seperti tidur.
lam yata'adda bihi, yang tidak menyengaja dengannya, wa nisyanin, dan lupa, kadzalika demikian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Amal apakah yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling disukai oleh Allah, yang di dalamnya terdapat mardhatillah, terdapat ridhonya Allah? Rasulullah menjawab, as-sholatu fi awali waqtiha. Amal yang paling afdal adalah mengerjakan sholat 45 waktu di awal waktu dengan berjamaah dan mendapatkan takbiratul ihram di belakang imam. Itulah amal yang paling afdal. Walaupun kita mengkodok sholat kita yang tertinggal, dapat menggugurkan kewajiban sholat yang telah diwajibkan oleh Allah, tapi yang namanya mengkodok berarti kita melakukan sholat di luar waktu, melakukan kewajiban sholat setelah waktunya habis. Padahal sholat 45 waktu masing-masing waktunya telah ditetapkan oleh Allah. Subuh ya ada waktu subuh, zuhur ya ada waktunya, waktu zuhur, asar, maghrib, isya, demikian pula seterusnya. Seperti itu. Kalau kita mengerjakan salah satu di antara sholat 45 waktu setelah waktunya habis, namanya itu kan mengkodok. Artinya membayar kewajiban sholat yang tertinggal, bukan pada waktunya. Nah, orang yang seperti ini tetap nanti akan mendapatkan siksa di akhirat. Walaupun kewajibannya gugur, tetap dia mendapatkan siksa. Apalagi kalau meninggalkan sholatnya tanpa ujur, ada unsur kesengajaan, hanya karena malas, hanya karena memperturutkan hawa nafsu, hanya karena memperturutkan bisikan setan. Nah, tetap orang yang seperti ini, walaupun kewajiban sholatnya sudah gugur oleh karena sudah dikodok, tapi tetap akan mendapatkan siksa. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Lailata ustiabi ila samai, ra'aitu rijalan wa nisa'an yudrakuna ala rusihim, fatasiru dimabun kanahril azim, wa yaquluna ya wailah wa ya syukura." Faqultu li Jibril alaihissalam, "Man haula ya Jibril?" Qala alladzina yusalluna sholata fi ghairi waqtiha. Ini sabda Rasulullah. Kata beliau begini, pada malam aku diisrokan dan dimi'rajkan ke langit pada Senin tanggal 27 Rajab tahun 1 sebelum Hijriah. Aku melihat di neraka banyak laki-laki dan perempuan yang jumlahnya tidak terhitung, sangat banyak. Bukan hanya ribuan lagi, tapi banyak. Ra'aitu rijalan wa nisa'an yudrabuna, mereka sedang dipukul. Ru'usuhum, kepala mereka sedang dipukul dengan gada. Yudrabuna ala rusihim, fatasilu dimabhum kanal azim, sampai kepala mereka pecah dan keluar poloknya, dan polok itu mengalir bagaikan sungai yang besar. Ngalir tuh, parani polok bagaikan sungai yang besar, karena polok yang mengalirnya banyak, karena manusia yang dipukulnya banyak, bukan ribuan lagi. Kepalanya pecah, poloknya ngalir bagaikan sungai yang besar. Mereka menjerit-jerit kesakitan seraya mengatakan ya wailah wa ya syukura, aduhai celakanya, aduhai sengsaranya.
Itu dilihat oleh Rasulullah pada malam Isra Mi'raj. Lalu beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Wahai Jibril, siapa mereka itu? Yang kepalanya dipukul pakai gada, pecah kepalanya, poloknya keluar mengalir bagaikan sungai yang besar. Malaikat Jibril menjawab, "Alladzina yusalluna sholata fi ghairi waqtiha." Mereka itu adalah gambaran umatmu yang ketika hidup di alam dunia suka mengkodok sholat, suka mengerjakan sholat bukan pada waktunya, suka mengerjakan sholat setelah waktunya habis. Sholat mau sholat, cuma bukan pada waktunya. Sholat mau sholat, kewajibannya gugur, tapi sholatnya setelah waktunya habis. Alias dikodok. Segitu teh masih mengerjakan sholat, hanya karena mengerjakan sholatnya di luar waktunya, setelah waktunya habis masih mendapatkan siksa. Apalagi orang Islam yang sama sekali tidak mau sholat, menganggap remeh, menganggap enteng, menyepelekan kewajiban sholat yang telah diwajibkan oleh Allah. Tentu dia akan mendapatkan siksa yang lebih dahsyat dari itu. Cacat-cacat sholat hanya karena dikodok sholat yang menang siksa, kok untuk sholat di sana lebih lemah siksaannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kita penting, bapak sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala keluarga, jangan bersikap apatisme, jangan bersikap masa bodoh. Wajib memperhatikan istri dan anak-anak kita sudah sholat atau belum. Kalau belum, wajib disuruh. Jangan pura-pura nggak tahu. Jangan sampai kita rajin sholat, rajin ibadah, tapi keluarga, istri, anak nggak sholat dibiarkan. Itu namanya dayus. Orang Islam yang dayus haram masuk surga walaupun ahli ibadah, walaupun tiap malam tahajud. Kalau dayus membiarkan keluarganya meninggalkan sholat. Dayus, orang Islam yang dayus, jangankan masuk surga, mencium baunya surga aja diharamkan oleh Allah. Nyium baunya surga, nyium semitnya surga, Allah mesti haramkan. Kau masuk ke jurang surga. Kalau kita bersikap dayus, masa bodoh, membiarkan keluarga kita enggak sholat. Makanya Allah berpesan kepada kita dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun." Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu, yaitu istri dan anak-anakmu, dari api neraka yang bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia durhaka, manusia kafir, manusia yang syirik menyekutukan Allah, manusia yang munafik. Itu bahan bakar api neraka. Dan batu di neraka itu ada malaikat-malaikat yang bengis, ada malaikat-malaikat yang keras, malaikat-malaikat yang kasar, yaitu malaikat Jabaniyah yang siap menyiksa ahli neraka. Di mana malaikat Jabaniyah ini oleh Allah tidak diberi perasaan kasih sayang, yang ada perasaan bengis. Kalau udah disiksa terus, walaupun yang disiksa udah kesakitan minta ampun, malah dikentengin siksaannya. Itulah malaikat Jabaniyah. Setiap satu orang ahli neraka di neraka itu akan disiksanya oleh 19 orang malaikat Jabaniyah. Seorang ahli neraka di neraka bakal disiksa 18 orang malaikat Jabaniyah. Kata Allah dalam Al-Quran, "Alaiha tis'ata asar." Di neraka mereka akan disiksa oleh 19 orang malaikat Jabaniyah.
La ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat Jabaniyah tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah atas apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam Al-Quran Allah berpesan, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu, suruh istri-istrimu, suruh anak-anakmu mengerjakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakan sholat. Sakitnya siksaan meninggalkan sholat sekarang belum terasa, nanti terasanya manakala kita sudah sedang sakaratul maut, manakala kita sudah berada di alam kubur, manakala kita sudah berada di hari kiamat, manakala kita sudah berada di neraka, baru akan terasa betapa alangkah pedihnya, betapa alangkah sakitnya, betapa alangkah sengsaranya, betapa alangkah menderitanya akibat dari meninggalkan sholat. Ayeuna mah can karasa meninggalkan sholat sisaanana. Bahkan ayeuna mah dalam antara sholat ke bisa seserian, masih bisa tertawa, bahkan merasa bangga bisa meninggalkan sholat, bangga dengan dosanya, masih bisa tertawa terbahak-bahak padahal meninggalkan sholat. Tapi nanti ketika dia sudah sedang sakarat, ketika dia dicabut nyawa oleh malaikat Jibril, di situ dia akan merasakan betapa alangkah sakitnya, pedihnya, siksaan akibat dari meninggalkan sholat. Terpercaya ini bakal sakarat. Si ada yang percaya harus datang pasti bakal sakarat tinggalin kan deh. Tak dirinya karasa dosa meninggalkan sholat. Wah, Allah bakal diberi haus, dahaga anu luar biasa. Dina lainnya dicabut nyawa. Seandainya seluruh air yang ada dalam mulutnya, segelas dimasukkan ke dalam mulutnya, itu sama sekali tidak akan bisa menghilangkan dahaganya. Terus haus, sangat haus, dahaga luar biasa panasnya. Kemudian akan dikasih lapar yang luar biasa. Seandainya seluruh nasi dalam mulutnya dimasukkan melalui mulutnya ke dalam mulutnya sampai habis nanti nasi, itu sama sekali tidak akan menghilangkan rasa lapar. Dan dicabut nyawanya, sakit, kadang-kadang dilamakan. Itulah 3 macam siksaan yang akan dirasakan oleh orang Islam yang berani meninggalkan sholat pada waktu sakaratul maut. Silahkan lihat keterangannya, ada dalam kitab Tafsirul Qabirin. Para jamaah yang belum nanti 3 macam siksaan di alam kuburnya, belum nanti 3 macam siksaan di hari kiamat, belum nanti siksaan di neraka yang dibakar di neraka sakor. Sekarang mah orang yang gak sholat biasa-biasa aja, bahkan masih bisa tertawa, terbahak-bahak, bahkan merasa bangga. Tapi lihat nanti ketika sakarat, lihat nanti ketika dia sudah berada di alam kubur, lihat nanti ketika dia sudah berada di kiamat, baru dia akan merasakan, baru dia akan menyesal, baru dia akan memohon pada Allah, ya Allah kembalikan aku ke dunia, aku ingin sholat, tapi sudah terlambat. Percuma sehebat apapun penyesalan kita di alam kubur, sehebat apapun penyesalan kita di hari kiamat, di neraka, percuma, nggak ada artinya. Semuanya sudah terlambat. Naudzubillah min. Jadi demikian kali kita malam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Maka sebaiknya kita setiap selesai sholat waktu, kita berdoa kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku, keturunanku orang-orang yang soleh istiqomah mendirikan sholat. Ya Allah, terimalah doa kami. Tapi kalau ayat ini dijadikan doa dan doanya dibaca oleh imam dan diamini oleh para hadirin, maka ia mutakalim wahdah sebaiknya diganti dengan nun mutakalim ma'al-ghaib dengan maksud dan tujuan agar yang mengamini doa yang kita baca mereka pun kebagian doa yang kita baca. Dari Rabbi ja'alni menjadi Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal doa. Demikian paling kita malam ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal hingga akhir oleh Allah
seluruhnya dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal saleh, amal ibadah buat bekal hidup kita nanti dalam akhirat, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka tentu Allah memberikan jaminan kepada kita, kita akan bisa meraih kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Demikian akhirnya mari kita tutup tali kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syari wa darani abbadan yadiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi bangkana bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna bi tariqatihi wa mu'afatihi minal fitani wa mu'afatihi minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'an ma'al hidayah. Rabbana zidna malan barakah yakfin oleh ta'atika. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana waj'al lana waziran min ahlina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ahlik man fi halaki salahal islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahal islam wal muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahal islam wal muslimin. Allahumma ahlik man jalamal ulama wal habaib wal mujahidin fi sabilillah bi Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.